Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan diferensial orde 1 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial orde 1. Oke, menentukan faktor integral. Misalkan, untuk menentukan faktor integral persamaan diferensial tidak eksak, kita punya PD tidak eksak, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, dapat digunakan teorema berikut. Jadi, kalau kita punya PD tidak eksak, nah, kalau kita bisa menentukan faktor integrasinya, maka mencari solusinya jadi akan sangat mudah. Tinggal kita kalikan dengan faktor integrasi, dia jadi PD eksak, penyelesaiannya gampang, misalkan dengan metode pengelompokan. Nah, maka sangat penting bagaimana menentukan faktor integral. Nah, berikut diberikan teorema untuk menentukan faktor integrasi dari PD orde 1. Misal persamaan diferensial tidak eksak, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Jika seper nx, y, do mx, y, do y dikurangi do nx, y, do x hanya merupakan fungsi dari x saja, maka faktor integralnya adalah e pangkat integral seper nx, y dikali do mx, y do y min do nx, y do x kali atau integral terhadap dx. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seper mx, y do nx, y do x min do mx, y do y hanya merupakan fungsi dari y saja, maka faktor integralnya adalah e pangkat integral seper mx, y do nx, y do x min do mx, y do y dy. Oke, jadi nanti ada dua buah kasus kita bentuk gitu ya. Kita bentuk ke pertama tadi, kalau hanya bergantung terhadap x, maka itu faktor integrasinya. Langsung e pangkat. Kalau yang terhadap y saja, ya sudah berarti jadi e pangkat ini faktor integrasinya. Nah, sekarang coba kita identifikasi apa sih ini bentuk pola yang bisa kita lihat gitu ya untuk menghafalkan ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu kalau n itu kita turunkan parsial terhadap x, do n, do x, y itu do m, do y. Nah, ini juga sama, yang kasus pertama juga kalau ada n itu do n, do x, kalau ada m, do m, do y. Yang membedakan cuma dibalik gitu ya. Kalau yang pertama ini yang do m, do y dikurangi do n, do x. Nah, kalau yang kedua ini yang n dulu do n, do x dikurangi do m, do y. Dan untuk yang kasus kedua yang hanya bergantung terhadap y itu seper m. Ya, seper m, lalu yang pertama itu seper n untuk yang bergantung terhadap x. Jangan lupa m itu merupakan depannya x ya, depannya dx dan nx, y itu depannya dy. Oke, itu silahkan dipahami, silahkan dihafal. Tadi kalau bentuknya seperti ini, seper n, do m, do y min do n, do x itu hanya bergantung terhadap x, maka e pangkat itu merupakan faktor integrasinya. Lalu yang kedua, kalau seper m dikali do n, do x min do m, do y itu hanya bergantung terhadap y saja, maka e pangkat bentuk itu adalah faktor integrasinya. Oke, ini ada contoh, tentukan faktor integrasi dan solusi persamaan diferensial berikut. Yang pertama, 2x plus tan y dx ditambah x min x kuadrat tan y dy sama dengan 0. Dan yang kedua, 5xy ditambah 4y kuadrat plus 1 dx ditambah x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Oke, akan kita kerjakan dua soal ini di tempat yang terpisah. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. 2x plus tan y dx
tambah X min X kuadrat Y dy sama dengan 0. Nah, pertama itu harus kita identifikasi dulu gitu ya. Kita identifikasi dulu mana M dan mana N-nya. Oke, nomor 1, M itu yang tadi M itu koefisien atau di depannya dx ya. M X, Y, depannya dx berarti yang 2x plus tan y. Lalu yang N itu yang di atau koefisien di depannya dy ya. Maka ini jadi x min x kuadrat tan y. Kalau udah cari turunnya. Kalau M tadi turunkan terhadap Y ya. Ingat aja kalau yang M itu diturunkan parsialnya terhadap Y. Maka turunan ini 2X turunkan parsial terhadap Y 0. Turunan tan Y itu sekan kuadrat. Lalu kalau ada yang N itu kita turunkan parsialnya terhadap X. Maka ini turunkan parsial terhadap X 1 min 2X tan Y ya. Oke, tuh jadi pertama identifikasi cari do M do Y dan do N do X. Nah sekarang kita cek dulu untuk kondisi pertama ya. Kondisi pertama tadi apakah dia hanya bergantung terhadap X saja gitu ya. Apakah nanti dia hanya bergantung terhadap X saja. Kalau terhadap X saja tadi rumusnya itu 1/N ya kan. 1/N dikali sama do M do Y dikurangi sama do N do X. Nah, ini untuk yang X saja. Maka kita susut 1/N-nya tadi X min X kuadrat ya. X min X kuadrat tan Y. Lalu kita kali do M do Y ya. Jadi yang dikurangi yang turunannya. Sekan kuadrat Y kita kurangi sama do N do X. Maka dikurangi 1 jadi plus ya 2X tan Y. Maka kalau kita tulis jadi sekan kuadrat min 1 plus 2X tan Y. X min X kuadrat tan Y. Oke, apakah ini fungsinya bergantung terhadap X saja? Nah, hati-hati ya. Coba sederhanakan dulu gitu ya. Coba sederhanakan dulu, jangan langsung kita putuskan dia itu terhadap X benar atau enggak, harus disederhanakan dulu. Nah, ini sebenarnya ada persamaan identitas trigonometri ya, sekan kuadrat min 1. Kalau masih ingat, identitas trigonometri itu ada sinus kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, atau yang keduanya yaitu sekan kuadrat X min tan kuadrat X sama dengan 1 ya. Atau kalau yang kosekan itu kosekan kuadrat X min cot ya, cot kuadrat X. Atau tadi yang pertama yang familiar kalian ini ya, hafal sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan yang sekan kuadrat min 1 ya. Ini jadi yang pertama sekan kuadrat min 1 berarti sama aja tan kuadrat X gitu ya. Maka ini bisa kita ganti sekan kuadrat min 1 itu jadi tan kuadrat Y kalau dalam sini. Maka tan kuadrat Y ditambah ya berarti 2X tan Y dibagi dengan X min X kuadrat tan Y. Apakah ini fungsinya bergantung terhadap X atau Y-nya bisa kita hilangkan? Nah, tetap nggak bisa ya, Y-nya nggak bisa dihilangkan. Maka
yang X saja tidak. Maka sekarang kita lihat untuk apakah dia Y saja, gitu ya. Kita lihat apakah dia bentuk yang Y saja. Nah, kalau yang Y saja tadi seper M ya, seper M, terus yang ini dibalik do N do X, do N do X dikurangi sama do M do Y. Oke, kita peroleh seper M-nya apa? M-nya 2X tan Y ya, 2X tan Y plus tan Y dikali do N do X-nya 1 min tan 2X tan Y. Tan Y dikurangi do M-nya secant kuadrat ya. Secant kuadrat Y. Oke, jangan langsung dijudge ini bukan eksak ya. Hanya saja harus sederhanakan. 1 min secant kuadrat tadi bisa kita ganti ya. Kalau 1 min secant kuadrat berarti min tan kuadrat X ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan min tan kuadrat dalam hal ini Y ya. Terus min ini 2X tan Y ya. Per ini jadi yang bawah tetap ya. 2X plus tan Y. Nah, ini bisa kita sederhanakan gitu ya, dikeluarkan min tan ya, min tan Y kita keluarkan juga. Min tan Y. Yang atas kita keluarkan min tan Y, maka dia jadi 2X plus tan Y ya. Per yang bawah 2X tan Y. Oke, bisa kita coret ya ini. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, jadi jangan langsung diputuskan dia itu bergantung atau tidak gitu ya. Harus dicek dulu, dia itu disederhanakan dulu gitu ya, baru diputuskan. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan ini hanya bergantung terhadap Y saja ya, min tan Y. Oke, diperoleh, maka faktor integrasinya dapat ya. Maka karena Y saja, udah faktor integrasinya, berarti apa? E pangkat tadi ya, EXP gitu, E pangkat gitu ya, integral dari hasilnya tadi Y saja, min tan Y dy. Oke, integralnya apa ini? E pangkat min tan Y dy. Ya, kalau belum tahu boleh nih dijabarkan. E pangkat integral min sin X gitu ya, per cos X. Sorry, ini Y ya. Y ini cos Y dy. Boleh gitu ya. Terus nanti kamu misalkan gitu ya. Dimisalkan cos Y itu sama dengan U gitu ya kan. Cos Y sama dengan U. Berarti du dx-nya sama dengan min sin Y. Min sin Y habis. Maka nanti tinggal integral dari seper U du. Nah, integral dari seper U itu apa? Len U. Maka ini diperoleh E pangkat len dari cos Y gitu ya. Nah, itu E pangkat len. E pangkat len cos Y. E pangkat len itu jadi habis ya. Jadi ini tinggal cos Y. Oke, kita dapat bahwa faktor integrasinya itu cos Y. Kalau sudah diperoleh faktor integrasi, ya penyelesaiannya sangat gampang. Tinggal kita kalikan dengan faktor integrasinya, maka nanti dia jadi PD eksak. Oke, kita kerjakan. Kita kalikan ya, berarti ini 2X tan Y ditambah X min X kuadrat tan Y dy ini kita kalikan dengan cos Y. Nanti sekalian ya, karena ini supaya tan itu kan dia sama dengan sin per cos ya. Nanti saya ubah sekalian ini dalam sin per cos. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa kita tuliskan jadi
tadi dikali sama faktor integrasinya tadi cos Y ya, cos Y. Maka ini cos Y kita kali sama 2X plus tan Y. Tan Y kita ganti saja dengan sin per cos. Dx ditambah dengan cos Y dikali dengan X min X kuadrat tan Y. Tannya kita ubah lagi sekalian ya jadi sin per cos. Ini sin Y per cos Y itu terus ini dy ya sama dengan 0. Oke, kita kali maka kita dapat cos 2x cos y ya. 2x cos y dx ditambah ini jadi habis jadi sin y dx ya. Ditambah ini jadi x cos y. X cos y min cosnya habis berarti tinggal x kuadrat sin y. Sorry ini ada dy-nya ya. dy minus x kuadrat sin y dy ya. Oke, tinggal kita gunakan metode pengelompokan ya kan. Ini kita gunakan metode pengelompokan, kita kelompokkan. Oke, kelompoknya gimana? Ini 2x. Oh, ini pasti hubungannya dengan yang x kuadrat ini ya. Oke, kita kelompokkan deh biar jelas ya. Ini 2x cos y dx ini kita kelompokkan dengan minus x kuadrat sin y dy ditambah kalau yang sin y dx kita kelompokkan dengan x cos y dy. Oke. Oke, ini sama aja turunan apa? Berarti x kuadrat ya sama cos y. Oke, cek coba turunan dari x kuadrat kan u aksen v ya. U aksennya berarti ini 2x, v-nya tetap. Terus plus u v aksen, u-nya tetap x kuadrat, v aksennya turunan cos y itu min sin y. Oke, cocok ya. Ditambah kalau yang belakang apa ini? Sin y dx sama x cos y. Berarti x kali sin y ya. Nah, coba cek lagi itu. U aksen U-nya 1, U aksen V. Berarti sin Y ya. Plus U V aksen U-nya X, V aksennya turunan sin Y itu cos Y. Oke, berarti cocok sama dengan 0. Tinggal kita integralkan. Ini kedua ruas kita integralkan. Maka kita dapat X kuadrat cos Y ditambah dengan X sin Y sama dengan C. Oke, diperoleh hasil akhirnya x kuadrat cos y ditambah x sin y sama dengan c. Ini hasilnya. Oke, contoh nomor 1. Nah, sekarang kita kerjakan yang soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 saya tuliskan lagi saja di sini. Soalnya tadi 5xy ditambah 4y kuadrat plus 1 ya dx ditambah x kuadrat plus 2xy. Oke, x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Oke, kita identifikasi dulu. M-nya apa? M itu yang depannya X ya. 5xy plus 4y kuadrat plus 1. Terus N-nya apa? N-nya itu yang depannya dy. X kuadrat plus 2xy. Terus ada do M
itu diturunkan terhadap Y ya. Nah, maka kita dapat apa? Ini turunkan terhadap Y berarti 5 ya, 5X. Terus ini turunkan terhadap Y berarti 8Y kuadrat. Oke, gitu. Terus yang do M sekarang. Kalau yang M itu kita turunkan parsial terhadap X. Maka turunannya 2X plus 2Y ya. 2X plus 2Y. Oke. Selanjutnya kita cek gitu ya. Kita cek dia itu hanya bergantung terhadap X saja atau Y saja. Oke, kita cek yang X saja dulu ya. Nah, yang X saja tadi rumusnya apa? 1/N. Nah, 1/N do M do Y dikurangi do N do X. Bisa kita tuliskan jadi 1/, ya 1/, saya tulis sekalian di bawah. N itu tadi X kuadrat plus 2X ya. X kuadrat plus 2X Y. Lalu do M do Y-nya itu 5X plus 8Y kuadrat min yang N-nya itu 2X plus 2Y ya. 2X plus 2Y. Oke, ini ada sedikit yang belum sesuai ya. Ini tadi harusnya minus ya, karena ini ada diminuskan. Terus ini ya turunan dari 4Y kuadrat ini enggak ada kuadratnya, tinggal 8Y. Oke, kita sesuaikan. Oke, maka hasilnya apa nih? 5X plus 8Y, kan? Dikurangi 2X, dikurangi 2Y ya, maka diperoleh hasilnya 8Y dikurangi 2Y. Itu berarti dia jadi 5Y. Bentar. 6 ya, sorry. 6Y. Dikurang atau ditambah sama 3X. Oke. Per X kuadrat. Nah, yang bawah itu kan sebenarnya bisa kita faktorkan ya. Ya kan? Bisa difaktorkan X kuadrat plus 2X plus Y itu X-nya bisa dikeluarkan itu. X kurung buka jadi X plus 2Y. X plus 2Y. Yang atas itu sebenarnya difaktorkan juga bisa nih. Dikeluarkan 3-nya ya. 3 kurung buka berarti jadi X plus 2Y. Per X plus 2Y. Oke. Habis ini. Tinggal 3/X. Apakah benar? Bergantung terhadap X saja, benar ya. Maka kita peroleh faktor integrasinya. Tadi tinggal E pangkat integral dari tadi 3/X dx. Oke, apa hasilnya? E pangkat 3 ln X. Atau jadi 3-nya pindah ke belakang ya, jadi X pangkat 3. Oke, diperoleh faktor integrasinya X pangkat 3. Sekarang tinggal kita kalikan dengan faktor integrasinya PD kita ini ya. Oke, kalikan PD dengan faktor integrasinya. Oke, langsung saja ini kita kalikan X pangkat 3. Maka dia jadi 5X pangkat 4 ya. 5X pangkat 4 Y ditambah 4X pangkat 3
Y kuadrat ditambah X pangkat 3 dx ya. Ditambah dikali X pangkat 3 berarti X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 Y, terus ini ada di sama dengan 0. Oke. Tuh, kita jabarkan 5X pangkat 4Y plus 4X pangkat 3Y kuadrat plus X pangkat 3 dx ditambah X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4Y dy sama dengan 0. Tinggal kita kelompokkan sekarang. Oke, kelompokkan. Mana yang dikelompokkan? Ini 5X pangkat 4Y dx, kelompok temannya sama siapa kelompoknya? Ini ya, X pangkat 5 ya pasti ini. Ini X pangkat 5 dy ya. Ditambah, kalau yang 4X pangkat 3Y kuadrat dx, kelompoknya dengan siapa? Yang ini ya, 2X pangkat 4 Y, ada dy-nya nih. dy, tutup, nah ditambah, nah kalau yang ini kan sudah X pangkat 3, X dan X ya, makanya X pangkat 3 dx. Oke, maka bisa kita ubah jadi turunan dari apa ini? X pangkat 5 ya, dikali sama Y ya kan. Coba cek X pangkat 5, U aksennya 5X pangkat 4 kali V, V-nya Y, benar. Ditambah U, V aksen U-nya X pangkat 3, V aksennya dy, benar. Ditambah turunan yang ini, apa? 2X pangkat 4 ya, dikali sama Y kuadrat. Oh, enggak, duanya enggak ikut ya. X pangkat 4 saja. X pangkat 4 kali Y kuadrat ya. Coba cek. U aksen V, U aksennya 4X pangkat 3, V-nya Y kuadrat, benar. Terus plus U V aksen. U-nya itu X pangkat 4, V aksennya 2Y kuadrat. Oke. Ditambah X pangkat 3 dx. Sudah, tinggal diintegralkan saja. Nah, ini sama dengan, oh ya, tadi ini harusnya sama dengan 0 ya. Maaf. Ini kita tulisnya gini aja. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, maka kita peroleh X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4Y kuadrat ditambah ini diintegralkan 1/4 X pangkat 4 sama dengan C. Diperoleh hasilnya X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4Y kuadrat plus X pangkat 4/4 sama dengan C. Ini solusinya. Oke, sekian pembahasan tentang bagaimana menentukan faktor integrasi dari PD orde 1. Jadi nanti silahkan dipahami tadi bagaimana kalau bentuknya X saja atau Y saja. Oke, maka selesai pembahasan tentang PD orde 1 dari PD eksak, terus ada PD homogen, lalu ada transformasi khusus, ada PD linear order 1, ada PD Bernoulli, dan terakhir ini kita bahas bagaimana menentukan faktor integrasi untuk PD order 1. Kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu PD orde 2 dan PD orde tinggi. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.